Bab 560. Hal yang tidak dimengerti. Dalam beberapa jam ini, perasaan Jenny terasa naik turun. Tadinya dia berpikir, Devan itu benar-benar bodoh, mau membeli 3 botol giok untuk harga 10 juta batu hara. Tak disangka, 3 tetes darah itu malah terbang dan masuk tersereap ke tubuh Devan. Kemudian, dia bahkan berhubungan seks dengannya sebanyak 3 kali tadi. Dan sudah dikalahkan. Benar-benar kalah total. Terlebih, dia sama sekali tidak punya pasangan. Marci dan Muerta yang ada di luar pintu terlihat agak cemas. Tuan mereka sudah menghajar Jenny selama 3 jam. Tuan mereka benar-benar kuat, Jen pasti sudah mati. Menipu orang itu tidak baik, apalagi menipu tuan mereka. Rasakan. Setelah 3 jam, barulah sisik-sisik di badan Devan mulai menghilang, dia kembali ke tampilannya yang sebenarnya. Sedangkan Jenny, dia tidak bisa mempertahankan transformasi binatangnya. Dalam 1 jam, dia sudah menghentikan transformasi binatangnya. Lagi pula, darah binatang angsa jauh lebih lemah dari darah binatang kirin. Walau Devan sudah tidak mendekapnya, Jenny tetap terdiam. Dia tidak berani menoleh ke arah Devan. Dia khawatir Devan akan memaksakan dirinya lagi. Tapi setelah beberapa saat, Devan tetap tidak melakukan apa-apa. Jenny merasa agak kecewa. Dia sebenarnya menunggu Devan melakukannya lagi. Namun beberapa menit berlalu dan Devan tetap diam. Jenny pun berdiri. Saat menoleh ke belakang, terlihat Devan sudah memakai bajunya dan minum di kursi yang tidak jauh darinya. Dia terus memandangi Jenny. Dia akui, tubuh Jenny itu memang sangat sempurna. Di tempat yang semestinya ramping, dia ramping, dan di tempat yang semestika berisi, juga berisi. Kulitnya pun halus dan putih. Pasti terasa enak ketika disentuh. Sayangnya, Devan tadi masih dalam transformasi kirin, mana mungkin dia tahu kulit Jenny enak tidak disentuh. Dan ada yang membuat Devan kaget. Ternyata si Jenny ini masih perawan. Beberapa tetes darah menetes ke lantai. Devan jadi merasa sedikit bingung. Hestia dan Nelisa yang jelas sudah benar-benar tua, tapi mereka juga masih perawan. Jenny juga perawan. Apa mungkin, para wanita Imperium Athenos tidak suka laki-laki? Tapi sebenarnya, Devan cuma kebanyakan berpikir. Dia bahkan tidak pernah memikirkan Hestia, Nelisa, dan Jenny itu orang yang seperti apa. Hestia dan Nelisa merupakan putri kebanggaan klan Chean. Dan Jenny merupakan wakil ketua sekte dari sekte utama di alam surga. Dia dianggap sebagai orang yang sangat berbakat di Valvana. Wanita biasa suka bergantung pada pria kuat, supaya mereka bisa dapat perlindungan dan sumber daya untuk pelatihan. Namun 3 orang ini, sejak awal mereka sudah lahir di sekte yang besar, mereka tidak pernah kekurangan sumber daya. Mereka benar-benar berbakat, dan ini membuat mereka tampak lebih hebat dari rekan mereka yang lain. Ini sesuai dengan hukum alam. Wanita yang kuat, lebih sulit mendapat pasangan. Lagi pula, pria itu mencari pasangan yang di bawah mereka. Tapi wanita mencari pasangan yang di atas mereka. Hestia, Nelisa, dan Jenny jelas juga mau punya pasangan yang di atas mereka. Tapi tidak ada pria yang lebih hebat dan kuat dari mereka. Karena inilah mereka masih lajang. Karena kekuatan dan posisi mereka sekarang, mereka tidak perlu bergantung pada pria untuk mendapat sumber daya untuk berlatih. Mereka bahkan lebih mudah mendapatkannya dari kebanyakan pria. Tapi, apapun alasannya, lebih mudah dari Devan. Apalagi Jenny, yang datang sendiri. Devan tidak merasa bersalah. Dia melakukannya 3 kali.
Jangan jadi terlalu nyaman. Sebelum Devan melakukan transformasi binatang, sebenarnya ada sedikit perasaan bersalah yang dia rasakan. Jenny jadi benar-benar dipenuhi kebencian. Dia barusan memperkosanya dan sekarang seenaknya minum teh. Yang penting, dia tidak segan-segan mengagumi tubuhnya. Tapi bagaimanapun juga, ini sudah jadi seperti ini. Jenny tidak mau ribut. Dia langsung mengeluarkan baju dari cincin penyimpanan dan mengenakannya di hadapan Devan. Namun wajah Nay terlihat sangat muram. Kalau saja dia tidak tahu orang di hadapannya ini tak terkalahkan, dia pasti sudah menghajarnya. Menghajar Devan sampai mati. Selama beberapa saat, Jenny bingung harus apa. Apa dia tunggu adiknya yang lebih kuat kembali saja? Barulah Devan bisa ditangani. Benar, orang ini harus tetap ada di klan ini. Saat adiknya kembali, mereka bisa bekerja sama dan menghabisi Devan. Ketika itu terjadi, dia akan mencincang-cincang Devan. Setelah memikirkannya, Jenny pun mengatakan, "Apa aku boleh tahu nama tuan?" Pertanyaan itu terdengar menyedihkan. Devan memperkosanya sebanyak 3 kali. Tapi dia bahkan tidak tahu nama Devan. "Devan Amor," jawab Devan. "Tuan Amor, apa tuan mau memberitahuku bagaimana tuan memurnikan darah itu?" tanya Jenny ingin tahu. Darah yang bahkan seorang master alam kaiser tidak bisa murnikan, langsung bisa dimurnikan oleh Devan. Dia mau tahu kenapa. Selain itu, dia juga berusaha mengulur waktu. Tunggu saja sampai Jana kembali. Devan pasti akan mati. Aku sudah katakan tadi, kamu tidak akan bisa memakainya. Ada kekuatan aturan di dalamnya dan cuma aku saja yang bisa menggunakannya. Devan mengatakan dengan santai. Sehabis menyerap darah beberapa kali, dia akhirnya mengerti. Darah ini mengandung kekuatan aturan. Dan dengan aturan cuma dia yang bisa menyerapnya. Jadi, kalau ada orang dengan kekuasaan aturan lebih lemah dari kekuatan orang tuanya, orang itu tidak akan bisa menyerap darah itu. Bisa dibilang, orang tua Devan adalah master tingkat kosmik. Terlebih, menyerap darah yang dimurnikan itu butuh waktu. Seperti saat Devan memurnikan darah untuk pertama kalinya, dia masih butuh waktu. Namun darah yang dia temukan di Imperium Athenos bisa dimurnikan dalam beberapa detik saja. Sudah jelas, orang tuanya pasti menambahkan kekuatan aturan pada darah di Imperium Athenos. Dia bisa menyerap Nay dengan sangat cepat. Apa mereka benar-benar khawatir Devan akan mengalami kesulitan dalam pelatihan? Bagaimana dia bisa dapat orang tua seperti itu? Devan jadi semakin ingin tahu soal orang tuanya. Sehabis menyerap ketiga tetes darah secara bersamaan, Devan bisa merasakan bahwa darahnya mulai pulih. Walau masih jauh lebih lemah dari darah Kirin, namun jumlahnya cuma sedikit. Kalau dia menyerap 10.000 tetes darah, bisa saja dia jadi sekuat nadi darah Kirin. Orang tuanya ini siapa? Apa keluarganya benar-benar bisa sekuat binatang mitos Kirin? Di Antares, Kirin dianggap sebagai binatang pembawa keberuntungan. Tapi dari perkiraan Kaisar Pembunuh, Kirin bukan binatang asli Antares. Terlebih, tidak mungkin makhluk sehebat itu bisa muncul di tempat dengan lingkungan seperti Antares. Mungkin sama sepertinya, dia tidak sengaja ke Antares. Kalau dipikir, Kirin harusnya tinggal di planet yang lebih tinggi. Dari kekuatan pertahanan sisiknya, gravitasi di tempat tinggal Kirin kemungkinan sangat mengerikan. Paling tidak ratusan juta kali dari Antares. Karena itulah, kalau Devan sudah bertransformasi jadi Kirin, sisiknya tidak akan rusak oleh serangan apapun. Bahkan dia sendiri tidak bisa menembus pertahanannya. Apa itu kekuatan aturan?
Jenny terlihat kebingungan. Ini jelas adalah hal yang tidak dia mengerti. Bersambung. Bab 561. Harga darah. Cuma master tingkat kosmik saja yang bisa berhubungan dengan kekuatan aturan. Di seluruh bintang pusat seharusnya tidak ada master tingkat kosmik. Jadi wajar saja kalau Jenny tidak tahu apa itu kekuatan aturan. Mungkin kakak kelima Eliana tahu soal kekuatan itu. Tapi, dari saat terakhir kali Devan bicara dengan Eliana semalaman, Eliana juga tidak menguasai kekuatan aturan. Meski aku memberitahumu, kamu juga tidak akan tahu, asal kamu tahu, cuma aku yang bisa menggunakan isi botol giok itu. Kalau nanti aku menyerap isinya, aku akan jadi tidak terkendali seperti tadi, ucap Devan dengan santai. Jenny langsung mengerti. Itu artinya, yang Devan lakukan padanya tadi tidak Devan rencanakan. Tapi, ketiga tetes darah tadi membuatnya hilangan kendali. Artinya, kalau saja dia dengan patuh memberikan darah itu ada Devan, semuanya tidak akan jadi seperti ini. Dia sendiri yang membuat dirinya seperti ini. Jenny menangis kencang saat tahu yang sebenarnya. Satu hal yang sudah dia pertahankan selama 800 tahun, hilang. Tapi, rasanya enak juga. Bahkan faktanya, dia menyukainya. Tentu saja Jenny tidak mungkin memberitahu Devan tentang yang dia pikirkan. Dan melihat keadaannya, dia mungkin tidak akan bisa dapat pasangan di masa depan. Bukankah itu artinya, dia tidak akan merasakan perasaan itu lagi sepanjang hidupnya? Saat memikirkan hal itu, Jenny merasa agak kecewa. Ketua Sekte Astouna, Devan melihat Jenny melamun. Kenapa? Jenny memikirkan kembali kejadian tadi sampai membuatnya sedikit melamun. Aku ke sini mau meminta klan Astouna mengumumkan berita untuk mendapatkan botol giok itu. Aku mau mendapatkannya sebanyak mungkin, kata Devan. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Jenny. Jenny dengan cepat membuang pikiran tidak masuk akal di kepalanya. Dia selalu menganggap pria itu tidak berguna, tapi entah bagaimana dia sekarang malah tertarik pada pria. Terlebih, ketika memandang Devan, dia merasa Devan tampan juga. Nyatanya, Devan memang tampan. Tidak, dia berani memperkosa ketua sekte. Setampan apapun dia harus mati. Jenny dalam diam mengirim pesan pada adiknya, Jana, supaya dia cepat kembali dari alam surga, lalu membunuh pria kurang ajar bernama Devan ini. Jana, yang menerima berita itu langsung pergi dari alam surga. Tuan Amor, aku bisa mengumumkan berita itu untukmu, tapi apa kamu punya cukup batu hara untuk membelinya? Asal kamu tahu, darah ini tidak murah. Aku akan menjual 3 botol dengan harga 10 juta batu hara. Itu harga yang wajar, Jenny mengatakan dengan santai. Dia takut Devan tahu yang dia rencanakan, lalu kabur. Dia tidak akan bisa menghentikannya. Kalau begitu, berapa harganya kalau aku mau beli 10.000 botol? Tanya Devan. Jenny kaget saat mendengarnya. Devan benar-benar mau membeli 10.000 botol giok. Lelucon macam apa ini? Kalau 1 botol ini seharga 1 juta batu hara, 10.000 botol berarti 10 miliar batu hara. Selain itu, tidak mungkin mengumpulkan 1 juta batu hara untuk dapat 1 botol. Walau darah itu tidak dapat dimurnikan oleh orang biasa, tapi sangat berharga. Walau tidak bisa dimurnikan, banyak yang menyimpannya sebagai harta berharga. Karena itu, tidak mungkin harganya kurang dari 1 juta batu hara. Jenny merenung sebentar, lalu mengatakan, darah di dalam botol itu, kira-kira, paling tidak 2 juta batu hara per tetes.
Jenny sudah lupa pernah bilang pada Devan kalau menjualnya dengan harga 3 juta itu wajar. Di mana botolnya? Devan yang tidak peduli pun terus bertanya. Jelas sekali dia benar-benar menginginkan botol itu. Botol itu tidak berharga, kira-kira per botol 50.000 batu hara, itu saja sudah mahal, kata Jenny. Devan menganggukkan kepalanya, lalu bicara, kalau begitu bantu aku menyebarkan beritanya. Tuan Amor, kamu yakin? Semuanya lebih dari 20 miliar batu hara, kata Jenny keheranan. Bahkan cincin penyimpanan terkuat di seluruh bintang pusat tidak bisa menampung 20 miliar batu hara. Aku benar-benar yakin, ucap Devan. Tuan Amor, kami perlu memeriksa hartamu dulu. Jenny sambil mengerutkan keningnya. Aku tidak punya apa-apa sekarang, kata Devan. Mulut Jenny berkedut saat mendengarnya. Dia cuma terdiam. Ketika pesan itu sudah terkirim, orang-orang akan membawa barangnya. Tapi Devan tidak punya batu hara untuk membayarnya. Hancur sudah nama baik klan Astouna. Status klan Astouna ini tidak lepas dari rasa kepercayaan orang-orang pada mereka. Tapi, aku punya benda yang bisa kalian lelang, kata Devan sambil mengeluarkan sebuah botol-botol. Botol giok berisi 1 darah kirin. Saat memperhatikan botol yang diserahkan Devan, Jenny mengerutkan kening. Dilihat dari ukuran botol itu, benda ini bisa menampung 1 pil atau setetes darah binatang. Dia mau menukar benda itu dengan 20 miliar batu hara. Apa dia bercanda? Tapi saat Jenny membuka botol itu, dia benar-benar kaget. Dalam botol itu cuma ada 1 tetes darah. Gejolak energi yang keluar dari darah ini benar-benar menakjubkan. Ternyata benda ini sama seperti setetes darah yang tadi Devan serap. Darah binatangku sama bagusnya dengan darah di dalam botol giokmu, intinya, darah ini bisa kamu serap dengan mudah, kata Devan sambil menyipitkan matanya. Bisa diserap dengan mudah. Jenny menelan ludahnya. Kalau darah di dalam botol itu bisa dia serap, harganya pasti lebih dari 10 juta batu hara, bahkan bisa sampai 20 juta batu hara. Harga darah ini tidak bisa naik karena tidak bisa diserap. Kalau Devan tidak berbohong, setetes darah binatang ini harganya pasti sangat mahal. Tuan Amor, kalau kamu tidak bohong, setetes darah ini nilainya bisa melebihi 10 juta batu hara, tapi aku harus memastikannya lebih dulu, kata Jenny. Terlebih, dia juga tidak mengerti tentang kekuatan aturan. Bagaimana kalau setetes darah yang diberikan Devan tidak bisa dimurnikan, dan cuma jadi benda tidak berguna? Meski mau membeli darah jenis yang tidak bisa dimurnikan, masih butuh paling tidak 1 juta batu hara. Kalau dijual, tidak akan ada yang akan membelinya. Mereka yang dapat darah seperti itu, biasanya mendapatkannya secara kebetulan, itu artinya mereka membeli tanpa tahu kalau benda itu tidak bisa dimurnikan. Bisa menipu orang dengan mudah. Tapi kalau klan Astouna melakukan ini, mereka akan menghancurkan reputasi yang sudah mereka bangun selama ribuan tahun. Walau Jenny menipu Devan sebelumnya, itu untuk menjebak Devan. Devan tadi tidak tahu 10 juta batu hara itu cuma untuk botol gioknya, atau botol giok dengan darah di dalamnya. Kalau sebelumnya sudah sepakat, Jenny tidak akan mengingkari janji. Kalau begitu kamu ambil setetes darah ini, kamu bisa coba memurnikannya sekarang, ucap Devan dengan santai. Kamu mau memberikan itu untukku? Mata Jenny melebar saat dia mendengarnya. Benda ini bernilai 10 juta batu hara dan Devan bilang akan memberikannya begitu saja. Kalau kamu tidak mau, beri aku batu hara saja, jawab Devan cemberut. Ya, aku mau. Jenny langsung memeluk botol itu erat-erat.
Devan sudah mengambil keperawanannya dan merugikannya. Sekarang dia bisa memanfaatkan Devan. Bersambung.